Baik, kita masih dari informasi kriminal. Pria yang jadi korban pembakaran oleh tetangganya di Cengkareng, Jakarta akhirnya meninggal dunia oleh luka bakar di sekujur tubuh. Sayang, tersangka yang merupakan tetangga korban belum juga berhasil ditemukan polisi sebab langsung mengajak keluarganya kabur usai kejadian. Setelah 9 hari dirawat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat akibat mengalami luka bakar, Mulyono, pria 40 tahun yang jadi korban penganiayaan tetangganya, akhirnya meninggal dunia. Kerabat dan tetangga korban di Jalan Bangun Nusa, Cengkareng, Jakarta, Kamis malam datang berbelasungkawa. Pihak keluarga berharap polisi dapat segera menangkap pelaku yang kabur usai menganiaya korban. Meninggalnya kenapa sih, Bu? Dibakar. Tangganya. Oh, berapa persen, Bu, lukanya, Bu? Hampir sekujur tubuh sampai kepala. Oh. Peristiwa mengenaskan itu terjadi pada Senin malam 22 Maret lalu. Berawal saat istri korban meminta kepada tersangka RN, tetangganya, untuk menasihati sang istri agar tak mendekati korban. Bukannya menegur istrinya, tersangka justru menyerang korban yang saat itu baru pulang kerja dengan menyiramkan bensin dan menyulutnya. Istri korban bahkan turut mengalami luka bakar di tangan saat mencoba melerai. Ya masalah bilangin begini, bilangin istrimu, itu aja seperti itu kan ya, bilangin istrimu, nasihatin istrimu, seperti itu dari dia istri korban ke pelaku tadi. Untuk pelaku masih kita dalami dan anggota di lapangan masih menyelidiki keberadaan pelaku. Kemudian saksi-saksi saat ini masih kita panggil untuk kita minta keterangan. Bila terbukti sengaja melakukan pembakaran, RN sang pelaku dapat terancam hukuman kurungan penjara seumur hidup. Johan Taruna dan Jayadi melaporkan dari Jakarta. Innalillahi, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya Ustadz, hanya karena diminta oleh tetangganya agar menasihati sang istri untuk tidak mengganggu suaminya, pelaku langsung emosi dan lantas membakar suami dari tetangganya itu. Nah Ustadz Erik, kalau kita lihat di sini mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi dan berujung pada emosi yang akhirnya menghilangkan nyawa orang lain ini Ustadz. Tanggapannya Ustadz Erik? Ya ini ya, kembali kita prihatin sekali ya. Jadi ini tentu kalau kita lihat tidak semudah itu ya, kemudian perkaranya pasti ada hal yang lain ini. Kenapa? Karena hati kita itu kan sebetulnya secara fitrah itu condong kepada kebaikan. Nah ini hati ini hanya akan kemudian tega melakukan hal-hal tersebut kalau misalnya hatinya sudah tertutup oleh nilai-nilai kebaikan. Apa yang menutupnya ya tadi ya, syahwat, ya, emosi, kemarahan itu sebetulnya bisa membutakan atau bisa menghilangkan kita dari kesadaran. Nauzubillah min dzalik. Nah karenanya kita ini harus paham betul bagaimana kehidupan bertetangga, bagaimana kehidupan tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Jadi saling menasehati tetapi juga diikuti dengan saling bersabar. Karenanya bagaimana cara menasehatinya? Bagaimana cara mengingatkannya? Jangan kemudian mengingatkan, menasehati dengan menyakiti hatinya. Dan kemudian ketika misalnya tersakiti hatinya, bagaimana kita menghadapinya dengan cara yang sabar. Kita kemudian harus bisa mengalahkan yang namanya diri sendiri dengan mengalahkan kemarahan itu. Ingat Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada perang yang lebih besar dari perang Badar sekalipun. Perang apa itu menurut sahabat? Kemudian Rasulullah berkata itulah yang namanya perang itu menaklukkan diri sendiri. Jadi ketika la taghdab walakal jannah, jangan marah, surga bersamamu. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita pahami. Bermusyawarahlah, jangan main hakim sendiri, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti apa-apa yang kemudian ingin kita lampiaskan saja, ya nafsu, syahwat dan lain-lain, emosi yang akhirnya membawa kepada penyesalan, membawa kepada kerugian yang akhirnya kita tuh seakan-akan tidak sadar tiba-tiba harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu bisa menaklukkan bagaimana kita menaklukkan emosi yang ada dalam diri kita. Nah, Ustadz Erik, ini bagaimana cara penyelesaian masalah yang baik menurut Islam sih, Ustadz? Ya,
musyawarah dengan mufakat itu. Jadi kita tuh sebetulnya sudah diajarkan nilai-nilai bahkan di dalam Pancasila, yaitu kan nilai-nilai keislaman. Bagaimana kita diajarkan bermusyawarah. Jadi kalau misalnya ada masalah, ayo duduk bersama-sama dengan kepala dingin, menyelesaikan. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang kemudian sangat sensitif yang tidak bisa kita selesaikan, bawalah itu kepada orang ahlinya, kepada yang berwenang. Ya kan bisa kemudian kita mengambil orang sebagai sebagai orang yang bisa kita percaya bersama-sama, ya, sebagai pihak ketiga yang bisa mengademkan suasana gitu. Nah, tokoh masyarakatnya, ulamanya dan lain-lain itu kan bisa dengan cara berbagaimanapun cara itu. Nah, tetapi tentu harus dilandasi dengan niat yang baik untuk menyelesaikannya. Harus dilandasi dengan hati yang sabar tadi, ya, hati yang kemudian lembut, bukan yang kemudian keras, bukan yang memang ingin mencelakai, bukan yang ingin menyudutkan. Nah, kalau seperti ini kan akhirnya semua akan rugi gitu. Semua akan rugi. Yang marahnya rugi, yang kemudian dimarahinya juga rugi gitu. Dan semuanya akan rugi kalau yang seperti ini. Tidak ada pemenangnya gitu. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami bahwa kenapa agama menuntun kepada musyawarah. Masya Allah, tetap melakukan musyawarah yang utama begitu ya Ustadz, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama misalnya yang terkait yang ada di lingkungan sekitar. Nah Ustadz, ini kan masalahnya adalah masalah rumah tangga begitu Ustadz. Adakah adab-adab yang seharusnya dilakukan di antara suami istri yang baik agar tidak menimbulkan masalah mungkinnya di lingkungan sekitar atau di tetangga misalnya seperti kasus ini Ustadz? Ya jelas kalau kita itu Islam ini agama akhlak ya. Inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karenanya yang paling pertama disorot itu bagaimana seorang muslim berperilaku di dalam kesehariannya, berakhlak, adabnya. Nah, adab tetangga, bagaimana kita memuliakan tetangga. Bagaimana kita itu kalau misalnya tadi ada suuzon ya tentang masalah bagaimana seseorang istrinya misalnya dengan tetangga berhubungan yang di luar batas misalnya, kan ini semuanya ada etikanya, ada adabnya, akhlaknya itu ada gitu. Jadi karenanya kalau di dalam Islam bahkan suami tidak ada di rumah ya tidak mungkin seorang istri itu membukakan pintu untuk tamu yang bukan mahramnya. Jadi itu sudah adab. Jadi artinya tidak mungkinlah kemudian terjadi nanti kesalahpahaman dan lain-lain. Dan kemudian ketika istrinya pergi misalnya, tidaklah istrinya ini kemudian memberikan masalah karena dilarang tabaruj, ya, dilarang kemudian mengundang perhatian dengan ada keinginan syahwat di baliknya. Nah ini kan sebetulnya sudah ada aturan-aturannya. Bahkan godol basor, bagi laki-laki yang kemudian melihat mungkin tetangga ngelewat gitu ya, ada istri orang, godol basor, jangan dilihatin, tapi tundukkan pandangan gitu ya, karena memang nanti akan ada panah syahwat di sana. Nah ini kan sebetulnya udah banyak sekali tuntunan-tuntunan agama ya. Apalagi kalau misalnya kita masuk betul-betul ke dalam bagaimana sebetulnya kehidupan bertetangga yang seharusnya yang syar'inya di dalam Islam, ini pasti akan terjaga. Nah, hanya permasalahannya seringkali kita meremehkan itu, seringkali kita juga akhirnya melalaikan hal tersebut yang sampai akhirnya terjadi kejadian-kejadian yang memang mungkin kesalahpahaman yang sepele tadinya, tetapi akhirnya jadi sampai ada tuntutan hukuman seumur hidup kan, auzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman di antara lingkungan sekitar, alangkah baiknya seperti apa yang diajarkan dalam Islam, yaitu menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah begitu ya Ustadz, untuk adab seorang suami ataupun istri.